Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang investasi modal. Kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Dita Ayudia Santi dengan NIM A1C019065, Dwi Diani Tasya A1C019066, Diasima Puspasari A1C019067, Eka Puspitasari A1C019068, Eli Septiana A1C019069, dan Emma Pratiwi A1C019070. Perkenalkan, saya Emma Pratiwi, NIM A1C019070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi modal. Apa sih investasi modal itu? Baiklah, di sini teman-teman ada beberapa pengertian dari investasi. Yang pertama, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian, menurut Fons Geran, investasi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan sebuah usaha, penarikan sumber-sumber yang akan digunakan untuk mengadakan suatu barang. Dan juga ada pendapat dari Getman dan Joeng, di mana mereka mengartikan investasi sebagai sebuah sarana atau alat untuk mendapatkan sejumlah dana dengan tujuan dan akan menghasilkan suatu pendapatan yang positif. Yang dimana teman-teman investasi modal atau capital investment merujuk pada uang yang dibayar untuk membeli barang modal atau membangun aset jangka panjang seperti pabrik dan mesin, di mana investasi semacam ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengefisienkan proses produksi perusahaan. Jadi teman-teman, investasi modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang modal dengan harapan meningkatkan pengembalian di masa depan. Perkenalkan, saya Dwi Diani Tasya, NIM A1C019066. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis keputusan investasi modal. Berkaitan dengan keputusan investasi modal, manajer dihadapkan pada masalah utama, yaitu adanya ketidakpastian. Bagaimana manajemen bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga visi dan misi perusahaan, khususnya orientasi pada keuntungan, dapat tercapai. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan utama, perlu kita ketahui pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, keputusan investasi modal yaitu keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan laporan, dan prioritas-prioritas, mengatur pendanaan dan penggunaan kriteria untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan ini disebut anggaran modal atau capital budgeting. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan utama, yaitu jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal ada 5, yaitu yang pertama, keputusan pengurangan biaya, kedua, keputusan pelunasan pabrik dan fasilitas penggudangan, ketiga, keputusan pemilikan mesin, keempat, keputusan untuk membeli atau menyewa, dan terakhir, keputusan penggantian peralatan. Saya Dita Ayudia Santi, NIM A1C019065, akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi investasi modal. Faktor yang mempengaruhi investasi modal yang pertama yaitu pengaruh nilai tukar. Tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty atau tidak pasti. Shikawa 1994 mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik secara teoretik dampak perubahan. Yang kedua, pengaruh tingkat suku bunga.
tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang final. Baik, saya Diasima Puspasari, NIM A1C019067 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi investasi modal. Faktor yang mempengaruhi investasi modal yang ketiga yaitu pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi, dan dalam jangka inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh infrastruktur. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Perkenalkan, nama saya Eli Septiana, NIM A1C019069, akan menjelaskan tentang menaksir arus kas. Masalah dalam penaksiran arus kas bukan hanya menyangkut akurasi taksiran, tetapi juga perlu memahami arus kas yang relevan per definisi. Karena taksiran menyangkut masa yang akan datang, maka selalu terbuka peluang untuk melakukan kesalahan. Kesalahan mungkin tidak sengaja dilakukan, tetapi mungkin juga sengaja untuk dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi oleh bagian keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah penaksiran arus kas yang dinilai relevan. Untuk itu, menaksir arus kas yang relevan perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, taksirlah arus kas atas dasar setelah pajak. Perhatikan bahwa yang dinikmati oleh pemilik perusahaan adalah kas masuk bersih setelah pajak. Kemudian yang kedua adalah taksirlah arus kas atas dasar inkremental atau selisih. Karena rencana peluncuran produk baru mungkin akan mengakibatkan pengurangan penjualan produk lama atau kanibalisme. Lebih-lebih jika produk tersebut ternyata mempunyai pasar yang sama. Dengan demikian perlu diperhatikan pengurangan kas masuk dari produk lama akibat peluncuran produk baru. Yang ketiga, taksirlah arus kas yang timbul karena keputusan investasi. Arus kas karena keputusan pendanaan seperti membayar bunga pinjaman, mengangsur pokok pinjaman, dan pembayaran dividen tidak perlu diperhatikan. Yang perlu kita perhatikan hanyalah profitabilitas investasi. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah jangan memasukkan sunk cost atau biaya yang telah terjadi sehingga tidak akan berubah karena keputusan yang akan kita ambil. Apa yang telah terjadi tidak mungkin berubah karena keputusan yang kita ambil. Hanya biaya yang berubah karena keputusan yang relevan dalam analisis. Seringkali untuk menaksir arus kas dipergunakan taksiran laba rugi sesuai dengan prinsip akuntansi dan kemudian merubahnya menjadi taksiran atas dasar arus kas. Kita dapat melihat taksiran arus kas dengan modifikasi laporan akuntansi pada tabel berikut ini. Pada tabel terdapat taksiran menurut akuntansi dan taksiran menurut arus kas.
Menurut akuntansi, laba bersih yang dilaporkan sebesar 350 juta. Sedangkan menurut arus kas, pada periode tersebut proyek menghasilkan kas masuk bersih sebesar 850 juta. Dalam hal ini, untuk mencari kas masuk bersih dengan menggunakan data taksiran menurut akuntansi, kas masuk bersih dapat dicari dengan cara laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan yang telah dikeluarkan. Penilaian profitabilitas investasi dibagi menjadi 6 penilaian. Yang pertama, net present value. Net present value diartikan sebagai analisa keuangan yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Dilihat melalui nilai sekarang dari arus kas bersih yang akan diterima oleh perusahaan yang bersangkutan, dibandingkan dengan nilai sekarang dari modal investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penilaian yang kedua menggunakan average rate of return. Metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Yang ketiga, payback period. Metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Karena itu, hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, yaitu bisa tahun ataupun bulan. Yang keempat, internal rate of return. Internal rate of return menunjukkan tingkat bunga yang menyamakan present value pengeluaran dengan present value penerimaan. Dan yang terakhir, penilaian dengan menggunakan profitability index. Profitability index menunjukkan perbandingan antara present value kas masuk dengan present value kas keluar. Saya Eka Puspitasari dengan NIM A1C019068 akan menjelaskan tentang manfaat investasi. Manfaat dari investasi yang pertama adalah meraih financial freedom. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika Anda passive income yang dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Anda. Passive income atau pendapatan pasif ini bisa Anda dapatkan dari return investasi. Anda tidak perlu bekerja atau mengejar karir untuk bisa hidup dengan nyaman. Jika Anda memiliki investasi dengan return yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, Anda tidak perlu bergantung lagi pada pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kekayaan dan nilai aset. Suku bunga yang ditawarkan oleh investasi bisa menambah kekayaan yang Anda miliki saat ini. Apalagi jika Anda melakukan investasi jangka panjang, Anda bisa merasakan efek compounding. Secara sederhana, efek compounding atau bunga bergulung adalah kemampuan aset investasi Anda menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Istilah ini juga dikenal dengan bunga berbunga. Efek ini bisa meningkatkan nilai aset Anda dalam investasi yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi kondisi finansial dari investasi. Berdasarkan sejarah, inflasi rata-rata Indonesia mencapai 8,2% per tahun. Jika Anda hanya menabung di bank, uang yang Anda simpan lama-lama akan habis karena bank hanya bisa memberikan return sebesar 0,5% hingga 1,5% per tahun. Jumlah bunga ini tentu lebih sedikit jika dibandingkan dengan nilai inflasi. Oleh karena itu, Anda perlu untuk berinvestasi dan melawan inflasi. Ini agar aset yang Anda miliki tidak tergerus inflasi. Jika Anda melakukan investasi dalam bentuk pinjaman modal usaha di modal rakyat, misalnya, Anda bisa mendapatkan return sebesar 15% hingga 25% per tahun. Tentu, Anda bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus merugi karena inflasi. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Sudah dibahas di sebelumnya bahwa investasi jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, sementara investasi jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang. Jadi, investasi dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan Anda yang memerlukan biaya besar. Dengan melakukan investasi, Anda dapat mengumpulkan uang yang dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru, rumah pribadi, atau mewujudkan impian untuk umroh. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat Anda wujudkan jika hanya mengandalkan tabungan, apalagi pendapatan bulanan Anda.